Hai Sobat Lentera TV, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Nah, kita mulai informasi dari Kota Surabaya. Perhelatan Akbar Canting Jawi Wetan digelar secara terbuka di Tugu Pahlawan Surabaya. Pameran batik yang diadakan oleh Pemprov Jatim dan Bayangkari Daerah Jawa Timur tersebut menampilkan aneka batik khas dari 38 kota Jawa Timur. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan batik Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bayangkari Daerah Jawa Timur menggelar acara Canting Jawi Wetan Go Global. Puncak acara digelar di Tugu Pahlawan dengan menampilkan peragaan busana batik Jawa Timur oleh perancang kenamaan Edward Huta Barat dan Denny Wirawan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan batik Jawa Timur dan produk-produk UMKM sehingga mampu dipasarkan secara nasional dan bersaing secara global. Selain tujuan promosi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Dengan mengkampanyekan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, dan program Optimis Jawa Timur Bangkit 2022. Tak hanya sampai di situ, acara ini juga berfungsi untuk terus menjaga dan melestarikan budaya dan kesenian khas Jawa Timur. Beralih ke informasi yang lain, Mentor.in Kepemudaan merupakan kegiatan dari Dispora Jawa Timur yang mengemban misi untuk menggali potensi serta sebagai sarana bertukar pikiran para pemuda Jawa Timur untuk berproses menembus batas diri. Peserta yang mengikuti kegiatan Mentor.in Kepemudaan ini merupakan pemuda potensial yang telah terseleksi, berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Mekanisme mentoring pada kegiatan Mentor.in Kepemudaan ini dibagi menjadi dua skema. Skema pertama yaitu General Mentoring atau pendampingan yang diikuti oleh seluruh peserta dengan menghadirkan dua mentor yang menyampaikan materi tentang public speaking serta materi tentang bagaimana peserta dapat menyikapi hambatan atau kegagalan, lalu dapat kembali bangkit untuk meneruskan perjalanan karirnya. Sedangkan skema kedua adalah individual mentoring, yaitu pendampingan atau mentoring yang secara khusus membahas topik atau tema tertentu. Di akhir kegiatan individual mentoring, setiap kelompok mempresentasikan hasil pendampingan sesuai dengan bidangnya, tema masing-masing. Sementara aplikasi Fish Info Jatim hadir sebagai solusi dalam membantu masyarakat, terutama yang bergerak pada sektor hilir kelautan dan perikanan. Aplikasi ini berfungsi menyediakan layanan data ketersediaan dan harga ikan di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar.
Dengan wilayah laut seluas 2.916 km, perikanan tangkap menjadi salah satu sumber utama dalam produksi ikan di Jawa Timur, di samping hasil perikanan dari ribuan usaha budidaya. Di sektor kelautan dan perikanan, data harga dan ketersediaan ikan menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan strategi dan kebijakan yang tepat terkait manajemen perikanan, mulai dari hulu berupa ketersediaan atau tangkap dan budidaya sampai dengan hilir atau pemasaran yang pastinya saling berhubungan. Selain itu, data harga dan ketersediaan ikan amat dibutuhkan oleh masyarakat luas, utamanya pelaku usaha pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan dalam memantau harga dan ketersediaan ikan yang menjadi bahan baku produk mereka. Sehingga, dukungan aktif pemerintah amat dibutuhkan. Untuk itu, kami menghadirkan aplikasi Fish Info, layanan informasi perikanan dalam satu aplikasi yang tersedia dalam format aplikasi web dan Android dengan 3 fitur utama, yaitu informasi harga ikan, informasi ketersediaan ikan, serta tren harga dan ketersediaan ikan. Dengan adanya Fish Info ini, usaha saya semakin maju dan semakin lancar. Karena di saat di tempat saya tidak ada musim ikan, saya bisa tahu di aplikasi Fish Info ini di mana ada ikan di tempat lain. Dan sementara ini saya mendapatkan ikan dari Gili Madura. Pengembangan aplikasi ini terus kami lakukan dan fitur terbaru kami yang baru diluncurkan di tahun 2021 adalah fitur e-katalog produk kelautan dan perikanan yang kami sediakan sebagai media promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Fitur ini terhubung secara langsung dengan berbagai marketplace online di Indonesia untuk mempermudah proses pembelian. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya Fish Info Jatim untuk mengetahui harga dan stok ikan untuk bahan baku produk saya. Harga dan stok itu kan berubah-ubah ya, jadi dengan Fish Info ini saya bisa dapat bahan baku yang paling murah dan tahu stok yang banyak di mana. Dengan e-katalog ini orang bisa lebih banyak pilihan dan fokus, jadi langsung ke produk saya gitu. Kalau di Shopee kan banyak produknya dan macam-macam, seneng lah pokoknya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terus melakukan inovasi demi kesejahteraan masyarakat. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang penggunaan smart card di terminal yang ada di Jawa Timur. Jadi tetap bersama kami di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi, vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti,
Itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Kembali Anda bersama kami di Info Jatim. Untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan transportasi kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Jawa Timur meluncurkan Smart Card untuk dipergunakan di semua terminal tipe B di seluruh Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salah satu kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah melakukan pengelolaan terminal tipe B yang berada di Provinsi Jawa Timur. Saat ini, terminal tipe B di Jawa Timur sudah dilengkapi teknologi Smart Card yang bertujuan untuk peningkatan performance dalam pelayanan terminal. Mari kita optimalkan teknologi ini untuk kemajuan transportasi di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan di bidang transportasi mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan, sehingga kelancaran arus transportasi antar suatu daerah dengan daerah lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Memperhatikan kebutuhan di atas, maka dipandang perlu untuk semakin meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional dan sistem kinerja terminal sehingga pelayanan serta pengawasan terminal semakin lebih baik. Sarana dan prasarana yang kami kembangkan adalah Smart Card yang berfungsi sebagai sistem rekod data administrasi kendaraan secara real time yang terintegrasi antar terminal tipe B se-Jawa Timur. Barrier Gate yang berfungsi sebagai sistem kontrol data administrasi kendaraan secara real time yang terintegrasi antar terminal se-Jawa Timur. Tiap portal dilengkapi dengan 3 kamera yang digunakan untuk mengcapture wajah supir dan plat nomor. Adapun alur proses layanan Smart Card yang kami kembangkan adalah sebagai berikut. Kendaraan memasuki terminal melalui portal pintu masuk. Sopir atau kondektur tapping Smart Card pada mesin di portal pintu masuk. Sistem secara otomatis mengirim data nomor kendaraan dan jam kedatangan kendaraan pada database. Data otomatis masuk di tabel antrian aplikasi input rekap kendaraan di aplikasi. Portal pintu masuk terbuka dan kendaraan memasuki terminal dan berhenti di terminal kedatangan. Penumpang turun dari kendaraan dan kondektur melaporkan jumlah penumpang yang turun pada operator. Operator menginput data jumlah penumpang yang turun. Penumpang naik kendaraan untuk berangkat ke tujuan dan kondektur melaporkan jumlah penumpang yang naik. Operator menginput data jumlah penumpang yang berangkat. Kendaraan berangkat menuju tujuan dan berhenti di portal pintu keluar. Sopir atau kondektur tapping Smart Card pada mesin di pintu keluar. Sistem secara otomatis akan mengupdate data jam keberangkatan sesuai nomor kendaraan pada database dan portal pintu keluar akan terbuka. Data kendaraan pada tabel antrian otomatis terhapus karena jumlah penumpang yang berangkat dan naik sudah diisi oleh operator. Data otomatis tersimpan pada rekapitulasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan keluar dari terminal. Dengan penerapan layanan berbasis teknologi ini, dipastikan akan dapat meningkatkan on-time performance (AKDP). Selain itu, untuk mendukung pemerintah dalam menekan penularan COVID-19, Terminal Anjuk Ladang juga memberikan layanan protokol COVID-19 yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan diterapkannya program Smart Card di Terminal Tipe B Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk ini, diharapkan akan mampu mengoptimalkan layanan transportasi kendaraan angkutan penumpang umum, baik dalam hal keselamatan dan keamanan penumpang, maupun sistem administrasi yang terintegrasi dan tepat waktu. Kami akan terus bertekad untuk memberi layanan yang terbaik dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menjadikan transportasi Jawa Timur yang cetar. Sesaat lagi akan ada informasi simulasi tanggap bencana yang dilakukan di Subprovinsi Jawa Timur, jadi tetap di Info Jatim. Kita semua memang berbeda,
ragu lagi, kau gak perlu takut dan lari. Lagian ini free, kau tinggal sampai sini, dompetmu gak akan dikebiri. Ayo vaksinasi, gak perlu ragu lagi, demi masa depanmu nanti dan juga masa depan negeri. Bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit, agar menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit, agar menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Bangkit di saat sulit, agar menang melawan COVID. Together, yes, we can do it. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Siapa? Mama, Pak. Mama tunggu di luar ya, jangan masuk dulu. Iya, aku cuma mau ngasih ini aja kok. Ada titipan dari anak-anak, biar kamu semangat katanya. Aku taruh lewat bawah ya. Anak-anak gimana kabarnya, Ma? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi semenjak mengungsi di tempat ibu, mereka bilang sering mimpiin kamu. Kangen katanya. Aku juga sih. Justru karena aku sayang sama kamu dan anak-anak, kita harus terpisah dulu seperti ini sampai hasil swab aku keluar. Iya, Pak. Kalau nanti ternyata kita positif, kita minta ke Wisma Atlet aja ya, Pak. Biar nggak nyusahin tetangga. Halo, Bu. Bu, saya mau tanya, paket yang tadi saya kirim udah sampai belum? Oh, udah sampai. Itu paketnya buat makan siang Ibu sama Pak Dokter ya.
Kan selama ini Pak Dokter udah sering bantu kami. Jadi sekarang saya sama ibu-ibu sini bantu Pak Dokter biar cepet sehat, bisa kumpul lagi sama kita. Semangat terus ya. Dadah. Anda masih bersama kami di Info Jatim. Kita ke informasi yang lain. Untuk menghadapi situasi bencana alam yang bisa datang tiba-tiba, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melaksanakan simulasi kesiapsiagaan bencana pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, baik di kantor Jalan Ahmad Yani maupun kantor di Jalan Jemur Andayani, Surabaya.
sejatinya kejadian seperti ini kalau misalkan sampai terjadi itu nggak pernah diberitahu, diboro-boro, sehingga saya kira terima kasih atas respon semuanya bisa mengadaptasi terhadap sirine atau bunyi untuk lapor bidang angkutan dan keselamatan jalan jumlah 50, hadir 25, kurang 25, terang kurang 5, keluar 20, WFH, laporan selesai. Lapor bidang alir kuasa jasa kurang hadir 4. Dan informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.